Kata beliau apa? Ajma'al ulama ala annahu la yajuzu li ahadin an yahlifa bi ghairillah. Ulama sepakat bahwasanya haram bagi seseorang, tidak boleh bagi seorang muslim bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Yakni kainan man kana, dengan makhluk siapapun dia. Kainan itu makhluk, man kana siapapun dia. La bil anbiya, tidak dengan para nabi, wala bi ghairihim, tidak pula selainnya, dengan malaikat enggak boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rahmatnya berupa nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, nikmat rezeki, dan yang terbesar adalah nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dipilih. Pada pertemuan kemarin sebelum Ramadan ya, jadi hampir memasuki tema ini. Jadi ini tema yang selanjutnya dari tema kemarin pada kitab Al-Mulakhas Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Fauzan. Baik, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pada tema Babu Fadli Tauhidi wa ma yukaffaru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan seseorang bertauhid, keutamaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yukaffaru minadz dzunub, dan apa saja yang diampuni dari dosa ketika seseorang merealisasikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, orang-orang yang beriman setelah mereka beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, kemudian mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka ada rasa aman, keamanan, rasa aman di dalam jiwa mereka. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-An'am ayat 82.
Dan saya coba mengutip tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan tentang ayat ini, yakni haula'il ladzina akhlasul ibadata lillah wahdahu. Mereka orang-orang itu adalah mereka yang mengikhlaskan, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah. Hanya kepada Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Walam yusyriku bihi syai'an, dan mereka sekali-kali tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun. Syai'an dalam bentuk nakirah, artinya segala sesuatu apapun. Hum al-aminun, mereka itulah yang nanti akan mendapatkan keamanan. Aminun, aman mereka. Kapan? Yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan keamanan di tengah hiruk pikuknya manusia pada hari kiamat di padang mahsyar, dijemur berapa ribu tahun di sana ya, udah nggak pakai baju lagi. Jemur tidak pakai baju ya. Jemur di panas, mataharinya dekat. Dekat. Nggak pakai baju, nggak pakai celana. Kalau sekarang kalau nggak pakai baju, nggak pakai celana malah gitu. Kalau di sana nggak ada sampai mau tengok-tengok gimana, sama semua kok. Jadi nggak ada yang aneh. Aneh itu kalau ada yang berbeda. Jadi kalau sama semua nggak aneh. Ya, jadi tidak ada yang aneh karena semuanya sama. Seperti baru lahir. Di sanalah bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Nanti di hari kiamat mereka akan mengetahui. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Mereka mendapat petunjuk di dunia dan di akhirat. Ini ada korelasinya dengan surah Toha ayat 123 ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya dan juga iblis, maka Allah sebutkan kepada mereka, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dalam surah Toha ayat 123, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku maka mereka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tersesat di dunia artinya mereka tidak tersesat di dunia, artinya mereka mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka di akhirat tidak celaka, yakni mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ini hadis yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan ayat ini. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, lamma nazalat, ketika turun ayat surah Al-An'am tadi ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maka para sahabat berkata, qulna ya Rasulullah, kami berkata wahai Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Maka kata Nabi, qala laisa kama taqulun, hal itu tidak seperti apa yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin, yang dimaksud dengan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ai bisyirkin, yaitu dengan kesyirikan. Artinya kalau nyelengan sudah mengaku beriman kepada Allah, maka sebisanya menjauhi jalan-jalan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai campur aduk. Sampean beriman? Ya, beriman. Tapi ngantar sesajen jalan terus. Ya kan? Tanya dukun jalan terus. Ketika hilang HP langsung cari dukun. Gimana dukun ini? Dukun, HP saya hilang. Ya.
Awalam tasma'u ila qawli Luqmana libnihi, tidakkah kalian mendengarkan ucapan Luqman kepada anaknya dalam surah Luqman ayat yang ke-13 tadi yang saya bacakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Jadi ini nasihat yang pertama kali diberikan oleh Luqman kepada anaknya. Jadi sosok ayah itu di dalam Al-Quran itu memang sangat menekankan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada anaknya, innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama yang lurus, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali di dalam agama Islam. Ta'rifu syirki wa anwa'uhu. Definisi kesyirikan dan juga jenisnya. Nah, pada poin yang di atas ini saya sampaikan dulu tentang tauhid. Nanti ketika membahas tentang kesyirikan, tetapi tauhid itu apa, kita belum memahami dengan benar. Nah, karena di dalam bab tadi ada disebutkan tentang babu fadli tauhid, tentang keutamaan tauhid, maka perlu dijelaskan tentang apa itu mengesahkan Allah. Ma huwa tauhid? Ini perlu dihafalkan sebenarnya, ini perlu dihafalkan definisi ini. Apa itu tauhid? Tauhid adalah ifradullahi fima huwa min khasaillah, yaitu mengesahkan Allah pada apa yang merupakan kekhususan bagi Allah. Apa saja yang merupakan kekhususan Allah? Min rububiyatihi, dari sifat rububiyahnya. Rububiyah yakni kepemilikan atas segala sesuatu dan pengurusan atas segala sesuatu milik Allah. Wa uluhiyatihi, dan ibadah kepada Allah, penghambaan, pengibadatan kepada Allah, dan juga wal asma'i was sifatihi, dan juga nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah. Jadi bukan mencacah atau membagi-bagi tentang zat Allah, tetapi mengesahkan Allah dari tentang hal-hal yang bersifat kekhususan bagi Allah. Nah, ini perlu dihafalkan. Saya ada bagi filenya tadi di grup, nanti bisa dibaca, bisa dikaji, dihafalkan ini poinnya. Nanti juga asyirki juga nanti dipahami dan dihafalkan. Ifradullahi fima huwa min khasaillah min rububiyatihi wa uluhiyatihi wal asma'i was sifatihi. Mengesahkan Allah, ifradullah fi ma huwa, pada apa-apa yang dia merupakan kekhususan Allah. Jadi mengesahkan Allah. Nah, inilah tentang definisi dari tauhid itu. Kalau kesyirikan apa? Merupakan kesyirikan. Apa yang dimaksud dengan kesyirikan? Kesyirikan utawi syirik, mempersekutukan Allah, iku adalah taswiyatu ghairillah billah, menyetarakan, menyamakan. Jadi taswiyah itu artinya mensejajarkan, menselevelkan. Nah, makanya untuk mengingkari itu Allah menyebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi taswiyatu ghairillah, menyamakan sesuatu yang selain Allah dengan Allah. Nah, itu namanya kesyirikan. Pada apa? Padahal apa? Padahal min khasaillah, dari kekhususan Allah yang tadi disebutkan rububiyatihi wa uluhiyatihi wal asma was sifat. Jadi ini lawannya. Antonimnya, lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Mengesahkan, ya, lawannya adalah menyekutukan. Karena mengesahkan itu artinya menyingkirkan selain Allah. Sekutu selain Allah. Dengan apa bisa terjadi kesyirikan itu? Imma bil qaul, bisa dengan ucapan, bisa dengan al-fi'li, bisa dengan perbuatan, dan bisa juga dengan
al-i'tiqad dengan keyakinan. Ini juga sudah disyarahkan oleh beliau dalam penjelasan tentang kesyirikan di tema sebelumnya. Jadi bisa terjadi kesyirikan itu bisa berupa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, dan bisa juga dengan keyakinan. Asyirku yang qasim ila qismain. Kesyirikan itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama asyirki al-akbar. Asyirku yang qasim ila itsnain dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kesyirikan secara kesyirikan yang besar, dan juga asyirkil asghar, kesyirikan yang kecil. Asyirkul akbar yukaffiru muqtarifahu. Kesyirikan yang besar bisa menjadikan seseorang atau pelakunya itu menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengeluarkan seseorang dari dinul Islam ini. Wa amma al-asghar, adapun syirik yang kecil, maka tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam ini. Wa min asyirkil akbari bil qaul, yang termasuk contoh dari kesyirikan yang besar dengan ucapan, seperti apa? Qaulul Nasara, ucapan kaum Nasrani yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Maidah ayat ke-72, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Mereka berkata bahwasanya sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Nah, makanya Allah dahulukan sungguh telah kafir. Di ucapan mereka mengatakan demikian, tetapi Allah sebutkan mereka sungguh telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkata wah itu kan hanya ucapan. Iya, dengan ucapan, tapi yang halal, yang haram menjadi halal. Jadi perlu menjadi perhatian dengan ucapan. Kemudian contoh dalam perbuatan seseorang melakukan kesyirikan yang besar, misalnya bil fi'li ka'ibadatil asnam awil maqbarah, seperti beribadah kepada berhala-berhala dan juga kuburan. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 35, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, negeri yang aman. Wa junubni, dan jauhilah saya, wa baniya, dan juga anak keturunan saya dari menyembah berhala. Jadi zaman dulu sudah terjadi penyembahan berhala ini. Bentuk contoh penyembahan berhala itu seperti ini disebutkan dalam surah Nuh ini, wa qalu la tadharunna alihatakum, dan mereka berkata jangan sekali-kali engkau meninggalkan penyembahan terhadap sembahan-sembahan kalian, wa la tadharunna waddan, dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan wad. Wad itu nama berhala. Wala suwa', tidak pula suwa', wala yaghuz, tidak pula yaghuz, tidak pula ya'uq, wa nasra, ya'uq dan nasra. Mereka ini merupakan orang-orang soleh yang dijadikan sembahan bagi generasi setelahnya. Orang soleh setelah mereka meninggal, dikenang kebaikannya, merasa tidak cukup, akhirnya dibuatkan patung. Akhirnya generasi belakangan menyembah patung itu. Datanglah Nabi Nuh mengingatkan mereka, dan mereka menentang. Bahkan setiap kali Nabi Nuh datang mengingatkan mereka, mereka menjadikan tangan mereka di dalam telinga mereka itu, nggak mau dengar. Wa qala Ali ibnu Abi Talha an ibni Abbasin qauluhu, ucapan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini saya mengutip juga contoh dari bentuk seseorang bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contohnya adalah di dalam surah Al-Maidah yang disebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah
faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka lah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau menjelaskan qala man jahada ma anzalallahu faqad kafar. Siapa yang menentang terhadap apa yang Allah turunkan berupa kitab dan sunnah, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah. Wa man aqarra bihi wa lam yahkum fa huwa zalimun fasiqun. Siapa yang mengakui, menerima ini kebenaran dari Allah, tetapi praktiknya dia tidak mau berhukum dengan itu, maka dia zalimun fasiqun. Nah, saya tidak tahu kita di Indonesia apakah karena mengakui tapi tidak mau berhukum, ataukah menentang, tidak menganggap tidak benar. Itu kembali kepada pemimpin kita, ataukah karena landasan demokrasi yang harus meninggalkan hukum Allah. Ya. Dan tentang meninggalkan hukum Allah ini, Allah memberikan seperti menjadi sanksi, ya, menjadi sanksi taruhan. Jadi keimanan seseorang itu dipertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang tidak menjalankan hukum Allah. Di dalam surah An-Nisa ayat 65 Allah sebutkan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Sungguh sekali-kali Muhammad, demi Tuhanmu, maka mereka tidak disebutkan sebagai orang yang beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Jadi sampai menjadikan Al-Quran ini sebagai pemutus perkara di antara manusia. Tsumma lam yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapatkan haraj, merasa keberatan dengan hukum yang diberikan, dan mereka berserah diri sepenuhnya terhadap hukum yang diberikan. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang dicari oleh mereka? Hukum mana lagi yang lebih baik daripada hukum Allah bagi mereka yang beriman, yang meyakini kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, minimal seorang mukmin dia tidak membenarkan tentang peninggalan terhadap hukum Allah. Jika dia meyakini memang hukum Allah ini tidak benar, atau hukum tauhid yang dibuat oleh manusia lebih benar daripada hukum Allah, jatuhlah dia kepada ini yang disebutkan oleh Allah. Dia termasuk orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin yang sangat penting yang diwaspadai oleh kaum muslimin, harus hati-hati agar mereka mengingkari hukum yang dibuat oleh manusia. Jangan sampai dia mengatakan hukum yang dibuat manusia adalah hukum yang paling benar di atas hukum Allah. Nah, itu yang berbahaya. Karena Allah telah bersumpah, seseorang tidak akan beriman sampai dia menjadikan hukum Allah sebagai aplikasi penyelesaian hukum di antara manusia. Jika mereka berselisih, maka yang dipakai adalah hukum Allah. Jangan sampai nanti lebih mengutamakan hukum yang dibuat oleh manusia. Nah, mengapa hukum Allah ini hukum yang paling benar? Karena hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hukum yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Ada di dalam fitrah manusia itu adalah naluri membalas. Fitrahnya manusia itu naluri membalas. Kalau dipukul tangan kiri, dia juga akan membalas tangan kiri dipukul. Kalau dimarahi, dia juga mau marah manusia itu. Kalau dibaiki, dia juga baik. Nah, makanya Allah membuat hukum qisas. Annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal udhuna bil udhuni
jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, telinga dengan telinga. Ini untuk merealisasikan fitrahnya manusia, naluri membalas. Gitu. Makanya tidak akan puas seseorang jika keluarganya dibunuh, terus yang membunuh hanya dihukum dengan penjara. Tidak terjadi jera. Seseorang yang membunuh merasa, wah saya paling nanti kalau saya keluar saya bunuh lagi. Akhirnya orang yang di belakang bermusuh-musuhan karena penyelesaian belum selesai, tidak tuntas. Dan juga penjara itu sebenarnya merugikan negara sebenarnya penjara itu. Karena pemerintah harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memberi makan orang-orang di penjara itu. Berapa besar biaya yang digunakan untuk memberikan makan orang-orang yang di penjara itu? Kalau sekiranya urusan diselesaikan kepada hukum Islam, maka selesai urusannya, tidak ada penjara-penjara. Kalaupun ada penjara pada bagian yang lain, jadi mungkin bisa mengurangi. Ada juga kesyirikan dengan keyakinan, berupa keyakinan. Seperti apa? Ka'tiqadi anna hunaka syai'an alladhi yastati'u an ya'tiya bil maslahati awil madarrati minal jinni awil jamadat wa ghairi dzalik. Seperti meyakini bahwasanya ada sesuatu yang bisa mendatangkan kemaslahatan, kemanfaatan, atau juga bisa mendatangkan kemudaratan dari golongan jin ataupun dari benda-benda mati atau selainnya. Manusia ini bisa mendatangkan maslahat ataupun mudarat tidak lain atas izin Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar ya. Ya, pada sunnatullahnya Allah membuat ketetapan api itu membakar kayu. Tetapi apa? Sunnatullah itu berlaku atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan suatu ketika Allah berfirman, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Sifat api yang membakar kayu itu pada kejadian ini Allah batasi itu. Allah tidak mengizinkan itu terjadi. Yang bisa membakar tubuh manusia, membakar apa-apa, Allah bilang, "Wahai api, kuni bardan, jadilah kau dingin. Wasalaman, dan jadi keselamatan ala Ibrahim, selamat bagi Ibrahim." Maka api di sini keluar dari sifat dia yang alamiahnya bisa membakar sesuatu. Nah, itulah segala sesuatu itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dari golongan jin misalnya, nanti di pantai selatan ada ratu pantai selatan yang nanti akan mendatangkan gelombang tsunami kalau tidak diberikan sesuatu, maka perlu dipotongkan kambing sapi untuk ratu pantai selatan. Atau misalnya kalau saya ini jamadat benda-benda apa namanya keras, misalnya keris ya, ada keris ini jangan nih keris ini kalau saya simpan ini nanti rezekinya banyak ini nanti. Saya nggak boleh jual ini. Kamu mau berapa nih? 2M ini. Saya berani jual 2M ini. Ini keris ini bisa mendatangkan emas ini banyak ini, padahal dia cuma ngapusi aja kan. Jadi meyakini sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat ini termasuk di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga selainnya, misalnya juga seperti orang-orang yang apa namanya orang soleh dan lain sebagainya, itu juga keyakinan yang
bisa terjerumus seseorang ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah, hunaka qissatun jamilatun wa hiya qissatu Suraqah bin Malik. Ada kisah pada saat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang bagus. Namanya Suraqah bin Malik. Jangan pernah dengar kisah beliau ini? Ketika beliau mau mengejar Nabi saat Nabi mau hijrah ke Madinah, beliaunya itu pakai kuda kejar Nabi. Woi, Nabi itu sudah hijrah keluar ke Madinah, keluar dari Mekah. Sayembara, siapa yang bisa mendapati Muhammad itu, kita akan berikan dia hadiah yang besar. Ah, Suraqah ini anak muda, hebat dia, penunggang kuda yang hebat. Kejar Nabi, nabinya pakai unta. Jadi kan bayangkan kuda sama unta itu kan kecepatan kuda ya. Untanya jalannya pelan gitu. Nah, tapi apa? Hina ma arada an yaqtula Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah bawa pedang dia tuh, kejar Nabi. Wah. Dengan kudanya di padang pasir gitu. Tapi pas sudah dekat gitu, kudanya terjerembab gitu, jatuh. Udah mau dekat mau bunuh Nabi gitu, kudanya jatuh lagi. Sampai 3 kali, kisaran 3 kali dia jatuh. Kemudian Nabi menghuruskan pedang, balik bertanya kepada dia. Nabi balik bertanya ketika dia mendekati, Nabi pegang dia. Kalau begitu sekarang siapa yang akan menyelamatkan? Tadi kamu bunuh saya. Sekarang saya bertanya kepada kau Suraqah, siapa yang akan menyelamatkanmu sekarang? Nah, jadi misalnya seseorang, saya bisa menampar kamu. Ya, kamu bisa menampar saya itu kan karena atas izin Allah. Allah bilang terjadi kejadian itu, maka jadi. Kalau Allah tidak menghendaki, bisa jadi tangan sampai dibuat jadi kaku. Akhirnya seperti kena totok, tidak bisa bergerak. Nah, makanya keyakinan tentang segala sesuatu itu tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat, ini keyakinan yang harus dipahami oleh seluruh umat muslim, kaum muslimin, bahwasanya segala sesuatu itu tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dokter, termasuk obat. Termasuk dokter, termasuk obat. Jangan bilang obat ini bisa menyembuhkan ini. Itu sebenarnya maknanya adalah Allah mengizinkan obat itu menjadi bisa berfungsi untuk mengobati, menjadi sembuh. Itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan serta-merta obat itu yang memberikan kesembuhan. Allah hanya menitipkan kesembuhan di dalam obat itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berobatlah, sesungguhnya Allah menitipkan kesembuhan di dalam obat itu. Tetapi bukan obat itu serta-merta yang bisa menyembuhkan. Dokter juga demikian, dokter tidak bisa menyelamatkan nyawa manusia hanya atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya dokter bisa menyelamatkan nyawa manusia, tentulah orang kalau tidak mau mati maka dia pergi ke dokter supaya minta diselamatkan. Tapi ternyata dokter juga mati. Nah. Jadi dokter juga tidak bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Jadi jangan pergi ke dokter kalau mau selamat dari kematian. Pergi ke dokter itu hanya untuk kesembuhan saja, bukan untuk menghindari mati. Gitu. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, "Falidzalika qala Allah taala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Jangan sekali-kali kalian menyeru, berdoa, memohon kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga menolak kemudaratan. Fa'in fa'alta, jika kamu melakukannya, menyeru kepada sesuatu itu yang tidak mendatangkan manfaat ataupun mudarat, fa'innaka idzan minadz zalimin, maka kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kedua adalah kesyirikan
yang kecil, syirik kecil. Wa huwa la yukhriju fa'ilahu 'anil millati lakin ya'thim. Tidak mengeluarkan seseorang dari Islam tetapi dia berdosa. Wa yajibu lahu taubatun, dan wajib bagi dia untuk bertaubat. Mithlul qaul, misalnya seorang berkata laulallahu wa anta. Kalau sekiranya tidak karena Allah dan juga tidak karena engkau. Nah, itu jadi dia menggandengkan Allah dan manusia. Nah, itu nggak boleh. Syirik kecil. Hadza minallah wa mink. Ini dari Allah dan juga darimu. Nah, itu nggak boleh. Wa mithlul halfi bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah. Al-mithlu bil amanah, misalnya dengan amanah, bil Ka'bah, dengan Ka'bah, dengan amanah. Yang ngetren sekarang itu kalau dengan lihat YouTube ataupun Facebook, itu anak muda sekarang generasi Gen Z itu bersumpah dengan apa? Sumpah demi apapun. Sumpah demi apapun. Sumpah demi apapun ini nggak boleh ya. Demi apapun, berarti dengan demi apa saja gitu ya. Ah, itu nggak boleh. Ini perkataan yang haram. Sumpah demi apapun itu adalah ucapan yang batil, ucapan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi melarang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Wan nabi, dan juga dengan nabi, sumpah demi nabi nggak boleh. Wa hayatika wa syarafika, demi hidupmu dan juga demi kemuliaanmu, nggak boleh. Wa hayati fulan, demi kehidupan fulan, kehidupan seseorang, nggak boleh. Wa nahmi dzalika, dan juga yang semisalnya. Yang semisalnya tadi seperti itu. Sumpah demi apapun itu nggak boleh. Ini getaren di zaman sekarang gitu, orang-orang tulis di Facebook gitu, di YouTube, sumpah demi apapun ini bagus. Sumpah demi apapun, demi apa saja berarti, demi kambing, demi sapi, demi babi, dan lain sebagainya. Ini nggak boleh, haram, nggak boleh. Memang umat dan orang-orang gitu sepertinya umat Islam, gitu ya. Jadi perlu diperhatikan masalah lisan, ucapan ini ya. Kanu ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu itu, yahlifuna bihadza, bersumpah dengan hal-hal yang demikian tadi itu, demi Ka'bah, demi Nabi, demi lain sebagainya. Ahlul jahiliyah kan yahlifuna bi abaihim wa ummahatihim, bersumpah dengan bapak mereka, dengan ibu mereka. Apalagi yang para wasnamihim, dan juga berhala-berhala mereka. Demi Lata, demi Uzza, gitu ya. Fajal Islamu bin nahi an dzalik, maka Islam datang larang hal yang demikian itu ya, enggak boleh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bi andad. Jangan bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, dengan ibu-ibu kalian, dan juga dengan tandingan-tandingan selain Allah seperti berhala-berhala tadi. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, dalam hadis yang lain, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Siapa yang mau bersumpah, hendaklah dia bersumpah demi nama Allah. Wallahi, demi Allah. Tapi sungguh-sungguh, jangan main-main sumpah. Dikit-dikit jual beli gitu, Allah. Padahal hanya untuk supaya laris dagangannya gitu ya. Dikit-dikit sumpah, itu nggak boleh. Jangan juga terlalu sering sumpah ya. Sumpah itu hanya untuk menyatakan kesungguhan, ya, supaya benar-benar gitu. Jadi kalau dia mau bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah, atau tidak, hendaklah dia diam. Kalau enggak, diam, nggak usah sumpah-sumpah. Kemudian dalam hadis yang lain, man halafa bil amanah falaysa minna. Siapa yang bersumpah dengan amanah, maka dia tidak termasuk dalam golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumpah demi amanah, saya akan menjalankan ini. Kalau kita sekarang sumpah, saya akan menjalankan tugas sebagai pemerintah, akan menjalankan ini. Ya, sumpahnya begitu ya kan. Tapi praktekannya kan nanti dulu gitu. Itu yang bahaya.
Wa qala man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka sungguh dia telah berlaku syirik kepada Allah. Itu. Makanya ada larangan bersumpah selain Allah dengan selain Allah. Dalam lafaz yang lain faqad kafara, dalam lafaz lain sungguh dia telah kafir. Wa fil lafdin faqad kafara au asyraka, atau dia berlaku syirik, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abdul Bar ahadul a'immatil kibar ajma'a ulama'u ala annahu la yajuzu li ahadin an yahlifa bi ghairillah. Imam Ibnu Abdul Bar merupakan salah satu imam kibar, imam besar, Imam Abdul Bar, punya kitab At-Tamhid 5 fi Muwatta. Kitab beliau itu seperti level sama Fathul Bari. Fathul Bari yang ada 15 jilid. Imam Ibn Abdul Bar juga menulis kitab yang tebal seperti itu, lebih tebal lagi. Kata beliau apa? Ajma'al ulama ala annahu la yajuzu li ahadin an yahlifa bi ghairillah. Ulama sepakat bahwasanya haram bagi seseorang, tidak boleh bagi seorang muslim bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Yakni kainan man kana, dengan makhluk siapapun dia. Kainan itu makhluk, man kana siapapun dia. La bil anbiya, tidak dengan para nabi, wala bi ghairihim, tidak pula selainnya, dengan malaikat enggak boleh. Hadza syirku al-asghar, ini merupakan kesyirikan yang kecil. Ya juru fi syirkil akbar, bisa menarik seseorang kepada kesyirikan yang besar. Idza qala laulallah wa anta hadza minallah wa minka hadza yajuru ilal kufril akbar. Ini kalau seseorang berkata kalau tidak karena Allah dan juga tidak karenamu, ini dari Allah, ini juga darimu, maka bisa menarik seseorang kepada kekufuran yang besar. Wa wasilatun min wasailihi, dan juga merupakan wasilah dari wasilah-wasilah menuju ke kufuran yang besar. Wallahu jalla wa ala harrama wasaila syirki. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan wasilah-wasilah menuju kesyirikan, enggak boleh. Jalan-jalan menuju kesyirikan diharamkan oleh Allah. Wa harramal wasailal maqdiyata ilal haram. Dan Allah juga mengharamkan wasilah-wasilah yang bisa menarik seseorang, bisa menjatuhkan seseorang kepada keharaman. Sebagaimana pacaran diharamkan. Kenapa pacaran diharamkan? Karena bisa mengantarkan seseorang kepada perzinahan. Maka disebutkan wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina, mendekati zina. Jadi yang diharapkan adalah mendekatinya. Belum zinanya belum. Gitu. Jadi pacaran itu merupakan jalan menuju perzinahan. Jadi haram. Nah, amma yustafadu minal ayat, apa yang bisa diambil dari ayat yang disampaikan tadi? Yang pertama adalah fadlu tauhidi wa thamaratuhu fid dunya wal akhirah. Tentang keutamaan bertauhid kepada Allah dan juga buah dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Apa itu? Wa huwa al-amnu. Seseorang akan merasa tentram. Jangan boleh bertanya kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tanya hati mereka apakah mereka merasa tentram. Nah, akan terjadi, akan dijawab bahwa mereka hatinya itu terdapat ketidaknyamanan. Banyak orang-orang yang ketika masuk Islam baru mereka menyatakan kami masuk Islam, baru kami merasakan kedamaian di dalam dada kami. Apa itu al-amnu? Tuma'ninatun nafs. Ya, ini ketenangan jiwa di dunia, wa zawalul khaufi fil akhirah, dan juga di akhirat hilangnya rasa takut. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Anna syirka zulmun mubtilun lil imani billah. Bahwa sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang bisa membatalkan keimanan kepada Allah. In kana akbar, kalau sekiranya kesyirikan itu adalah kesyirikan yang besar. Tetapi au munqisun lahu in kana asghar, atau kesyirikan itu bisa mengurangi keimanan itu jika dia merupakan kesyirikan yang kecil. Anna syirka la yughfar in kana mata alaih, bahwasannya kesyirikan itu tidak diampuni jika dia mati di atas kekafiran. Walam yatub taubatan nasuha, dan dia belum bertaubat. Jadi kalau dia
mati dalam kesyirikan, tidak bertobat, maka bisa menjadikan dia tidak diampuni oleh Allah. Dan yang terakhir, anna syirka sababul khawfi fid dunya wal akhirah. Kesyirikan merupakan sebab rasa takut di dalam hati di dunia dan juga di akhirat. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjaga kemudian pemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين